Bapak Ibu maju ke depan. Dan untuk yang dimusyawarahkan Bapak Muiz Bajetan. Malam setahun benar setahun ini. Musyawarahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk arwah kedua orang tua kita, untuk arwah kedua orang tua kita dan seluruh pendahulu kita. Ala hadhihi Al-Fatihah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Anda duduk lebih tinggi posisinya, bukan untuk mengajari, bukan untuk menasihati, hanya sekedar mengingatkan kepada diri sendiri, hanya sekedar menasihati diri sendiri, hanya sedang mengusap ke jantung dan ke hati pribadi sendiri. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam keadaan bagaimanapun mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita sampai pada subuh yang mulia ini. Apa nikmat itu? Di antara nikmat itu ialah iman dan Islam yang masih kita rasakan sampai subuh yang mulia ini. Karena banyak di luar sana dan saudara kita yang malamnya masih Islam namun subuhnya sudah keluar dari Islam. Banyak di antara saudara kita yang subuhnya Islam namun nanti siang sudah keluar dari Islam. Namun hari ini kita masih merasakan nikmatnya iman dan Islam, maka itu suatu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada diri kita sampai pada saat sekarang ini, Bapak Ibu. Kemudian nikmat apa lagi yang masih Allah berikan kepada kita? Nikmat sehat dan kesempatan, sehingga di sela-sela ngantuknya kita tadi setelah sahur kita mungkin ngantuk segala macam, namun kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilembutkan hati kita, dimudahkan langkah kaki kita, dimudahkan kita untuk mengendarai sepeda motor kita untuk sampai ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan ibadah fardu subuh. Di antara sekian banyaknya hamba Allah di muka bumi ini, khususnya di simpang kekuasaan ini, yang semestinya mereka hadir ke masjid Allah untuk melaksanakan ibadah fardu subuh, namun tidak dapat kita pungkiri di luar sana masih banyak saudara kita yang tidak sempat mungkin karena urusan dunianya, karena urusan pekerjaannya dan sebagainya, sehingga tidak sempat atau berhalangan untuk hadir ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah fardu subuh secara berjamaah. Namun kalau kita lihat diri kita hari ini, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita sehat hari ini, Bapak. Bukan karena fisik kita kuat, atau bukan karena kendaraan yang kita naiki mewah dan mahal harganya. Kita bisa hadir ke masjid Allah melaksanakan ibadah fardu subuh hari ini semata-mata karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita Bapak Ibu, kita masih dipilih oleh Allah untuk melaksanakan
salah satu dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah fardu subuh. Maka ini haruslah menjadi bagian yang senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur? Adalah dengan mengaplikasikan, dengan membuktikan, menunjukkan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari kita, dengan senantiasa melaksanakan seluruh apapun yang diperintahkan Allah, seluruh apapun yang dianjurkan oleh Rasulullah, sekuat tenaga kita, semampu kita, semaksimal mungkin kita melaksanakan semuanya itu. Dan juga dengan sekuat tenaga kita, sebisa kita, sekuat kemampuan kita untuk meninggalkan apa yang dilarang, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang muslim yang beriman tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih hidupkan kita di pekan pertama bulan Ramadan tahun ini. Maka ini juga merupakan nikmat terbesar yang Allah masih berikan kepada kita. Karena kalau kita lihat seperti apa yang dikatakan oleh para muballigh kita, para ustaz-ustaz kita, para teman-teman kita di subuh-subuh sebelumnya ataupun pada salat-salat tarawih sebelum-sebelumnya, banyak di antara saudara kita yang di bulan Rajab sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan jauh sebelum datangnya bulan Rajab sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika memasuki bulan Sya'ban, ada juga di antara saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 1 minggu atau 1 hari sebelum kedatangan bulan Ramadan, ada di antara saudara kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang sudah menjalani 1 hari puasa Ramadan, namun di saat itu juga dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mendapatkan lagi kesempatan untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan yang mulia tahun ini. Bapak Ibu, kita masih dihidupkan oleh Allah, artinya kita masih diberi nikmat, menghirup nafas, menghirup udara segar, masih bisa bernapas setiap harinya di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian-rangkaian kegiatan keagamaan, rangkaian-rangkaian amal ibadah kepada Allah di bulan Ramadan tahun ini. Maka itu haruslah kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita banyak-banyak bersyukur Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bukan tidak mungkin kalau Allah mau suatu waktu, kapanpun, dimanapun Allah mau, Allah bisa mencabut seluruh nikmat yang ada pada diri kita. Hari ini kita bisa berjalan, siapa yang menjamin nanti siang kita masih bisa berjalan? Subuh ini kita masih bisa berbicara, siapa yang bisa menjamin siang nanti kita masih bisa berjalan, masih bisa berbicara Bapak Ibu? Hari ini kita, subuh ini kita masih hidup, masih dapat mendengarkan ta'lim, nasihat dan sebagainya. Siapa yang menjamin nanti sekeluarnya kita dari masjid ini kita masih bernapas, kita masih hidup? Tidak ada yang menjamin Bapak Ibu jemaah sekalian. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berhak mengatur segala-galanya di atas muka bumi ini, di seluruh alam ini. Allah lah yang berhak, Allah lah yang punya kehendak Bapak Ibu jemaah sekalian. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah datang di hadapan kita. Kita telah memasuki bulan Ramadan di tahun ini, maka itu merupakan nikmat terbesar. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dinantikan oleh orang-orang saleh, oleh orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita bisa memasuki bulan Ramadan di tahun ini. Mengapa demikian? Karena di dalam bulan Ramadan menjanjikan banyak kebaikan. Di dalam bulan Ramadan ini menjanjikan banyak keberkahan. Rahmat Allah diturunkan, bahkan ampunan Allah diturunkan. Kemudian juga pahala amal ibadah kita pun dilipat gandakan di bulan Ramadan. Itulah mengapa bulan Ramadan ini sangat dinantikan oleh orang-orang saleh, oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa Bapak Ibu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan as-shaum atau as-siyam dalam bahasa Arabnya, yang artinya adalah berpuasa. Kita diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh, yang mana puasa ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Artinya wajib kita tunaikan. Bahkan orang yang tidak bisa berpuasa karena sesuatu hal, misalnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dia lakukan, apa misalnya dengan membayar fidyah atau dengan mengqadha puasanya di hari yang lain nantinya. Itulah karena kewajiban puasa ini, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan ini mulai diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan puasa sebanyak 9 kali sebelum beliau wafat. Dan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini pun telah maklum minatlim bid-darurah, telah diketahui kewajibannya oleh seluruh para ulama, kalangan ulama maupun kalangan awamnya. Sebagaimana yang bisa kita dapati, yang bisa kita dengar dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin sudah sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, oleh guru-guru kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana setelah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Artinya kita melaksanakan berpuasa ini, tujuan kita, cita-cita kita adalah predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ingin kita capai dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu. Apakah nanti kita keluar dari bulan Ramadan ini masuk dalam predikat takwa atau justru sebaliknya? Kitalah yang bisa mengejar itu, Bapak Ibu jemaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana para ulama mengatakan, ata Ramadhanu mazra'atal ibadi li tatahhiril qulubi minal fasadi. Ramadan telah datang sebagai ladang bagi para hamba untuk mensucikan hatinya dari segala kerusakan-kerusakan. Artinya sebagaimana seperti yang dikatakan oleh para ulama tersebut, bahwa Ramadan ini adalah ladang untuk kita. Artinya kesempatan untuk kita memperbaiki, membersihkan hati kita, mencuci hati kita supaya suci kembali, supaya bersih dari segala kerusakan-kerusakan, dari segala penyakit-penyakit hati. Di bulan Ramadan inilah ladang kita, kesempatan kita, peluang bagi kita, Bapak Ibu. Maka rugilah orang yang mendapati bulan Ramadan ini, orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan ini namun menyia-nyiakannya, berlalu begitu saja. Maka merugilah orang yang masuk di bulan Ramadan tahun ini namun tidak melakukan amalan-amalan apapun di dalamnya, tidak melaksanakan ibadah apapun di dalamnya. Merugilah orang yang demikian itu, Bapak Ibu. Sebagaimana Rasulullah pun sudah melihat pada zamannya ada orang-orang yang merugi sudah melaksanakan puasa, rugi dia puasa. Artinya dia puasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahagalah yang dia peroleh. Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, cuma lapar yang dia dapat, cuma haus yang dia dapat seharian, capek doang yang dia dapat. Tidak ada keberkahan, tidak ada kesan ke dalam hatinya, tidak masuk ke dalam sanubarinya hakikat dari ibadah puasa ini, Bapak Ibu. Maka tak heran kita banyak di luar sana kita lihat orang berpuasa namun tak sholat. Orang puasa tapi tak sholat. Bagaimana? Ini dua kewajiban, Bapak Ibu. Puasa dan sholat itu sama-sama kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berpuasa namun tak mau sholat. Tak usahlah dulu cerita berjamaah ke masjidnya, cerita sholatnya lah dulu. Puasa dia namun tak sholat, puasa dia namun ngomongin orang, puasa dia namun mencaci orang, menghina orang. Kemudian puasa dia namun melakukan maksiat, puasa dia namun melakukan segala hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disukai oleh Allah dia lakukan selama dia berpuasa. Puasa dia memang itulah
yang dimaksudkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tadi. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus yang dia peroleh. Sia-sia, capek puasanya. Tidak ada kesan di dalam hatinya, tidak berbekas di dalam dirinya, sehingga dia hanya semata-mata menunaikan puasa sesuai dengan pemahaman dia. Puasa yang dia laksanakan adalah sebatas menahan makan dan minum, hanya tidak makan seharian. Itu yang dia pahami tentang puasa. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh ini, kita yang senantiasa hadir pada sholat tarawih di malam-malam Ramadan, melaksanakan qiyamul lail di malam-malam Ramadan ini, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat puasa, tentang bagaimana sebenarnya berpuasa di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu jemaah sekalian, hadirin jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah kita yang bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, sehingga kita masih berkesempatan, kita masih berpeluang mulai dari subuh ini Bapak Ibu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dosa-dosa kita di masa yang telah lalu. Kalau kita merenung sejenak Bapak Ibu jemaah salat subuh, betapa banyak dosa yang telah kita lakukan seumur hidup kita. Bahkan yang bicara di hadapan Bapak Ibu jemaah sekalian hari ini pun bukanlah orang baik dulunya. Kita semua ini bukanlah orang baik dulunya. Kita pernah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah diberikan pengalaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini Bapak Ibu, syukur yang tak terhingga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah merubah diri kita dari yang masa lalu bagaimana kita sampai kita yang sekarang ini. Namun taklah cukup hanya itu, harus terus kita istiqomahkan, kita niatkan, kita azamkan dalam diri kita, dalam hati kita, supaya kita agar mampu terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ridho Allah itu tadi kita akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya kalau dengan amalan kita, kalau dengan amal ibadah kita tak cukup, tak mampu kita untuk masuk surganya Allah Bapak Ibu. Kecil amal ibadah kita ini, masih sedikit Bapak Ibu. Tak cukup amal ibadah kita itu untuk kita bawa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dengan ridho Allah lah kita bermohon, dengan rahmat Allah lah kita bermohon, sehingga setelah matinya kita nanti kita dapat dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dengan amalan kita, amal ibadah kita, rasa-rasanya kita tak pantas masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang tahu betapa seberapa banyaknya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian pun kita yang sudah berhijrah Bapak Ibu jemaah salat subuh, kita yang sudah dikenalkan oleh Allah dengan jalan dakwah ini, kita yang sudah dikenalkan oleh Allah dengan amal ibadah, dengan kebaikan, artinya kita pun jangan cukup merasa puas sampai di situ saja. Harus terus kita belajar mengasah diri kita dengan terus berjamaah. Itulah gunanya berjamaah, untuk menguatkan iman kita, memperbaharui iman kita bersama dengan teman-teman jamaah kita, bersama dengan teman-teman kita di masjid ini. Itulah gunanya kita berjamaah Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sendirian susah kita kadang untuk beribadah, kalau sendirian malas kita terkadang kalau untuk ibadah sendirian. Kitalah yang tahu itu di saat kita sendirian. Makanya kita harus sering-sering berjamaah Bapak Ibu. Artinya kalau kita sibuk, di sela-sela kesibukan kita sempatkan sholat berjamaah ke masjid. Tak bisa 5 waktu, ibaratnya pinamatnya 4 waktu kita ke masjid. Tak bisa kita 4 waktu ke masjid, pinamat 3 waktu ke masjid. Tak bisa juga pinamat 2 waktu kita ke masjid. Tak bisa juga pun pinamatlah 1 waktu maghrib kita ke masjid. Tak bisa juga 1 waktu itu gawatlah itu jam. Semua pun tak bisa, saking sibuknya lah itu mungkin.
Maka mari kita sempatkan diri kita Bapak Ibu untuk berjamaah salat ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berjamaah inilah kita bisa menguatkan, kita bisa istiqomah. Dalam berjamaah inilah kita juga mampu untuk bersama-sama mencas iman kita, memperbaharui iman kita. Dengan berjamaah kita akan mampu menyelesaikan masalah. Coba kalau sendirian, bingung kita Bapak Ibu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mungkin saya akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya yang masih dihidupkan oleh Allah sampai pada subuh ini, dan juga keluarga-keluarga kita di rumah senantiasa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya. Rawahul Bukhari nomor hadis 71 Kitabul Ilmi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah atas dirinya kebaikan-kebaikan, atau bahasa sederhananya, barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka salah satu tandanya bukan dari segi dunia Bapak Ibu. Salah satu tanda yang diberikan oleh Allah ketika Allah menginginkan seorang hamba menjadi orang yang baik, salah satu tanda yang diberikan oleh Allah adalah dimudahkan dirinya untuk memahami bagian dari tuntunan-tuntunan agamanya, atau dimudahkan dirinya untuk melaksanakan bagian dari kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kalau kita merenung hari ini, subuh ini, kalaulah dengan datangnya kita ke masjid Allah pada subuh ini, kalaulah dengan hidupnya kita sampai subuh ini, kalaulah dengan sehatnya badan kita, kuatnya badan kita subuh ini tidak menjadikan diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dengan sampainya umur kita di Ramadan tahun ini tidak menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka butuh berapa Ramadan lagi untuk menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka butuh berapa waktu lagi, berapa lama lagi untuk menjadikan diri kita semakin takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala? Maka haruslah kita renungi yang demikian itu Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita tidak ada yang mengetahui sampai kapan batas kehidupan kita di dunia ini. Amal ibadah kita lah yang akan membantu kita nanti. Amal soleh kita lah yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya dengan berbekal takwalah kita akan memperoleh kebahagiaan hidup kita selama di dunia ini hingga nanti kehidupan kita di akhirat Bapak Ibu. Orang kaya mati, hartanya tinggal. Raja-raja mati, kekuasaannya tinggal, bahkan yang berebut untuk menggantikannya. Begitu juga pejabat-pejabat mati, jabatannya tinggal, kekuasaannya tinggal. Hanya amal ibadahlah yang dapat kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan hisab kita, amal jariah kita, ilmu yang bermanfaat. Itulah yang bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya Bapak Ibu. Maka mari kita manfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini. Ini sudah mulai memasuki di pekan pertengahan bulan Ramadan. Kita bermohon semoga Allah masih hidupkan kita di pertengahan Ramadan tahun ini hingga nanti di penghujung Ramadan, hingga nanti kita menjumpai bulan Syawal kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga Allah masih sehatkan badan kita, Allah masih istiqomahkan kita melaksanakan rangkaian kegiatan-kegiatan keagamaan kita, rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini, sehingga keluarnya kita nanti bulan Ramadan dari bulan Ramadan tahun ini kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan-golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang mungkin dapat disampaikan. Kalaupun ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Kalaupun itu ada yang salah dari yang saya sampaikan, itu sebatas kekeliruan saya, kekhilafan saya dan kealfaan saya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai al-faqih ilmu di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala ini. Terakhir, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang tua kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
orang tua kita yang masih hidup mungkin semoga disehatkan oleh Allah, dikuatkan imannya, ataupun yang sudah meninggal semoga ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik di alam barzahnya Allah, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah dari siksa kubur, dari azab kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula para pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita, semoga semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal ibadah mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu dimuliakan Allah. Terima kasih kepada Pak Ustaz Taufik yang telah begitu banyak memberi nasihat kepada kita. Semoga apa yang disampaikan beliau semoga menjadi